Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 711, Akhir. Ye Chen kabur. Berita ini tidak hanya membuat Patriark Zheng Yang, tetapi juga wajah Patriark Qing Yun dan Tuan Ling Zhen sangat suram pada saat bersamaan. Ye Chen kabur, dan Ye Chen kabur lagi. Lalu apa? Lalu apa? Maka Chu Selatan ini akan segera menjadi sangat hidup. Jalang tak tahu malu. Ye Chen adalah tuan yang pendendam, biarkan dia melarikan diri. Mengapa Anda tidak ingin melakukan segala yang mungkin untuk menyelesaikan akun dengan kami satu persatu? Dibandingkan dengan mereka, Hao Tian Xuanzhen dan yang lainnya menghela nafas lega, dan tidak sia-sia mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir leluhur Zheng Yang dan yang lainnya. Ayo pergi. Segera, keluarga Sangguan yang kuat membawa Sangguan Yuer dan yang lainnya mundur. Situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk tinggal di sini sedetik pun, karena tentara Zheng Yang Zong dapat membunuh mereka kapan saja. Paman, saya pikir, karena dia masih hidup, dia akan pergi ke Dongyue di masa depan. Nenek moyang keluarga Sangguan langsung menyela kata-kata Sangguan Yuer, melambaikan jubahnya, berbalik dan menghilang. Pergi. Hao Tian Xuanzhen tidak bodoh, bahkan jika dia marah, dia tidak bisa tinggal di sini lagi, dia harus segera mundur. Jika sudah terlambat, maka tidak perlu pergi. Adapun Ye Chen, Hao Tian Xuanzhen percaya bahwa meskipun dia tidak dapat menerima ayahnya, dia pasti akan pergi ke keluarga Hao Tian di masa depan, karena pasti ada akarnya, dan yang harus mereka lakukan adalah menemukan tempat untuk bersembunyi secepat mungkin. Ayo pergi. Di sisi ini, lelaki tua Zhuge, Du Guao, dan Fuling juga melindungi Biou dan mundur. Terlepas dari kekuatan tempur mereka harus menghindari tepi sementara saat menghadapi pasukan Aula pertama. Ayo pergi, Tuan, tolong minum hari ini. Wu Sanpao melirik Patriark Zheng Yang dan yang lainnya, lalu mundur dengan tergesa-gesa. Bunuh dia dengan keras hari ini. Niu Sisan dan Master Tai Yi mengendurkan ikat pinggang mereka satu demi satu. Aku belum makan. Yang mengejutkan mereka bertiga, Manshan raksasa juga mengikuti dengan kapak besar di pundaknya. Melihat pria itu, Wu Sanpao menggerakkan sudut mulutnya, di mana kamu? Tapi jangan makan terlalu banyak. Ayo pergi. Di sini, dan Chen dan melihat Mentian yang kuat, dan segera mundur untuk melindungi Xuan Fei dan Xiao Luoxi. Aku akan menemukan Ye Chen. Xiao Luoxi menatap dan Chen dan Yi dengan keengganan dan harapan. Kamu bahkan tidak tahu kemana dia pergi, kemana mencarinya. Dan Chen tersenyum, dan menyentuh kepala Luoxi kecil, karena dia masih hidup, dia pasti akan datang ke Dan City di masa depan, kembali saja dan tunggu. Xiao Luoxi mengangguk, melihat ke satu arah dengan tatapan enggan, dan pergi bersama Dan Chen. Dan kami, Wei Wenzuo dan yang lainnya juga mengikuti satu persatu, dan masih aman untuk mengikuti mereka. Su Nuoyan, di sisi lain, tidak lupa untuk melihat ke arah Jining Suang yang mengenakan topeng di sampingnya sebelum pergi, dan mengerucutkan bibirnya. Rekan Taoist Ji, bisakah kita bertemu lagi? Ya, Jining Suang menjawab dengan santai, lalu berbalik dan pergi. Identitasnya sangat istimewa. Dia membantu Ye Chen memblokir serangan yang kuat sebelumnya, tetapi dia tidak boleh dikenali oleh leluhur Zheng Yang dan yang lainnya, jika tidak akan ada menjadi masalah besar. Saat Dan Chen dan yang lainnya pergi, mereka yang membantu Ye Chen juga segera mundur. Mereka harus mundur. Jika nenek moyang Zheng Yang dan yang lainnya menjadi gila, dan pasukan besar datang untuk menyembunyikan dan membunuh mereka, dan itu akan menjadi pertempuran berdarah lainnya, setidaknya setengah dari mereka tidak akan bisa keluar dari dataran kuno yang kacau ini. Brengsek. Segera, di Changyuan kuno yang kacau, itu diinterupsi oleh raungan yang membubung ke langit, dan ekspresi semua orang yang hadir sangat jelek. Siapa Ye Chen? Dia adalah orang bijak alkimia. Dia memiliki daya tarik yang begitu kuat. Dia adalah dewa pembunuhan. Dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kejam. Jelas merupakan berita buruk bagi mereka untuk membiarkan orang seperti itu melarikan diri. Apa yang disebut senjata terbuka mudah disembunyikan dan panah tersembunyi sulit untuk dilawan. Mereka berpikir bahwa Ye Chen tidak akan melakukannya secara terbuka dengan mereka,
Tetapi setiap kali Jalang tak tahu malu itu melakukannya secara terbuka, dia selalu mengambil kesempatan untuk licik. Beritahu aku, Ye Chen dicari. Tuan Tongxuan adalah orang pertama yang berbalik, wajahnya sangat memalukan. Dia adalah orang yang paling cemas di tempat kejadian, karena Yin Ziping, tanda pengajaran dan Zhou Shu Suantiantu semuanya ada di tempat Ye Chen, dan tidak ada dari mereka yang bisa membuat kesalahan, jika tidak, itu akan menjadi berita buruk bagi Heng Yue. Mendengus. Setelah Tuan Tongxuan pergi, Patriark Qing Yun mendengus dingin, memandang Pang Tong dengan dingin, berbalik dan pergi, dan sekarang, dia sedikit menyesalinya, permusuhan antara Qing Yun dan Ye Chen benar-benar diselesaikan, apakah akan lebih baik di masa depan? Berjalan. Tuan Lingzhen juga menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melirik Pang Tong dan yang lainnya. Pasukan istana pertama bahkan tidak bisa menangkap satu orang pun. Bagaimana dengan istana sialan itu menguasai? Tak tahu malu. Ye Chen diinginkan, berapapun harganya. Setelah kedua pihak pergi, Patriark Zhengyang segera berteriak, dan tiba-tiba melangkah ke langit virtual, seperti pelangi panjang melintasi langit berkabut. Di belakangnya, beberapa patriark lain dari sekte Zhengyang juga mengikuti, dan sebelum pergi, mereka akan menatap tajam ke arah Pang Tong Tong. Berjalan, wajah Pang Tong menjadi sedikit muram. Memang dia melalaikan tugasnya untuk membiarkan Ye Chen melarikan diri. Ditegur dengan keras adalah masalah kecil, tetapi konsekuensinya sangat serius. Segera, Chang Yuan kuno yang kacau, penuh dengan sosok manusia, menjadi jauh lebih kosong karena kepergian anggota sekte Zhengyang. Tanah yang sudah berwarna darah dipenuhi dengan darah merah, dan udaranya masih penuh dengan darah. Ketika tirai berakhir, para penonton mulai mundur berpasangan atau bertiga, masing-masing kembali ke rumah masing-masing, masing-masing mencari ibu masing-masing, dan ketika semua orang pergi, mereka menghela nafas dan berseru, "Ini adalah pertempuran paling menakjubkan yang saya miliki. Pernah melihat." Tidak butuh waktu lama untuk berita di sini menyebar ke seluruh Dacu, menimbulkan gangguan yang cukup besar. Beritahu Huang, cari keberadaan guru suci. Zhong Jiang, yang mendengar berita itu, segera mengeluarkan perintah di aula utama Heng Yuezong. Tragedi perang jauh di luar imajinasi kita. Nenek moyang Tianzong menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tahu betapa berbahayanya pertempuran Ye Chen. Itu karena kita meremehkan Yin Ziping. Zhong Kui membelai janggutnya, jika kita mengetahui ini sebelumnya, kita akan pergi untuk membantu pertempuran bagaimanapun caranya. Untungnya, Ye Chen lolos. Jika dia musnah, itu akan menjadi masalah besar. Kerugian. Sekarang, mari kita bicara tentang Tongxuan dan yang lainnya dulu. Zhong Jiang merenung, mereka seharusnya dalam perjalanan pulang. Ini kejutan. Setelah mereka kembali, mereka harus ditangkap terlebih dahulu. Jangan khawatir, mereka tidak akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Kami punya cukup waktu untuk bersiap. Gu Santong menggaruk telinganya, arai teleportasi Heng Yue dengan radius 500.000 mil telah dihancurkan. Kamu akan sangat lelah ketika kamu kembali. Biarkan aku memberitahumu, rekan-rekan Taois, tolong jangan bunuh siapapun. Master Heng Tian melirik leluhur Tianzong dan Zhong Jiang. Itu wajar. Nenek moyang Tianzong tersenyum, kami mengharapkan solusi damai lebih dari siapapun, tetapi jika saudara-saudaramu masih memutuskan untuk menjadi musuh kami, maka jangan salahkan kami karena kejam. Dimengerti. Tuan Heng Tian menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sangat yakin bahwa dia dapat membujuk leluhur Heng Yue, dia tahu bahwa ada satu orang yang tidak dapat dia jelaskan apapun yang terjadi. Paman Tuan, terserah orang-orang. Yang Ding Tian berkata, tetapi kata-katanya sangat datar, ketika kita merebut kekuasaan dengan paksa, pasti akan ada darah dan kematian, tapi saya pikir itu semua sepadan. Ding Tian, kamu telah banyak berubah ketika kamu kembali kali ini. Tuan Heng Tian memandang Yang Ding Tian. Karena aku mulai benar-benar memahami kekejaman hukum dunia ini. Suara Yang Ding Tian terdengar agak serak, semakin lama seseorang hidup, semakin dia melihat hidup dan mati, hatinya perlahan-lahan akan menjadi lebih dingin. Saudara laki-laki dan perempuan yang meninggal secara tragis harus diselamatkan oleh seseorang. Saya akan membayar untuk hidup saya, menghadapi mereka, saya tidak akan lagi berbelas kasih, tetapi hanya berdarah dan ternoda pedang. Chapter 712, Tubuh Pikiran. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di ruang berdebu, Ye Chen sudah duduk di sana bersila,
seluruh tubuhnya bersinar dan penampilannya yang berharga terlihat hikmat, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi. Pada saat ini, dia tidak memiliki bekas luka lagi di tubuhnya, dan lengannya yang patah juga telah pulih di bawah latihan tubuh. Di bawah infus esensi bumi, kekuatan bintang dan ramuan, lautan pilnya penuh lagi. Pada sekilas, kekuatan spiritual lautan berwarna keemasan, dan ada banyak penglihatan yang terjalin di atasnya. Selain itu, saat lukanya terus pulih, basis kultivasinya juga menembus 2 tingkat berturut-turut dalam ketenangan, langsung mencapai tingkat ketiga alam Netherworld. Di sini, ada keheningan, Ye Chen tidak memiliki apa-apa di tubuhnya, dan dia masih belum pulih dari luka-lukanya. Namun, Taiksu Gulong, yang berada di dunia bawah tanah Zhengyangzong, telah menatap 9 avatar Ye Chen, melalui hubungan antara avatar dan dewa, menatap Ye Chen, lebih tepatnya, pada Shenhai Ye Chen. Pada saat ini, mata naganya yang besar sedikit menyipit, menatap sosok yang perlahan berkumpul di lautan ilahi Ye Chen. Itu adalah seseorang yang duduk bersila, dia ilusi, tubuhnya penuh dengan cahaya Buddha, menyilaukan, wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya dia adalah seorang Buddha, dan ada swastika tertulis di antara alisnya. Dari Tathagata, Taiksu Gulong menyipitkan matanya sedikit, dan wajahnya menjadi jelek mengikuti 4 kata yang dia ucapkan. Nenek, ini benar-benar meresap. Taiksu Gulong mengutuk keras, aku masih meremehkan keledai botak tua itu, Ye Chen, aku menyesalinya, aku benar-benar menyesalinya. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika Taiksu Gulong mengutuk secara diam-diam, jiwa naga leluhur yang maha kuasa di laut ilahi Ye Chen mengeluarkan raungan rendah, meskipun tidak dapat berbicara, ia terus berputar di sekitar Buddha, dan ada permusuhan dalam raungan itu. Om, Ma, Ne, Bah, Aku, Ham. Samar-samar, masih ada suara kabut Buddha yang bergema di lautan Dewa Ye Chen, yang membuat jiwa naga yang maha kuasa tampak sedikit bingung. Su merasakan ketidaknormalan di lautan Dewa, dan Ye Chen, yang masih dalam penyembuhan, sedikit mengernyit, dan membuka matanya tanpa sadar, melihat ke dalam lautan pilnya sendiri, dan melihat Buddha ilusi. Tiba-tiba, Ye Chen membeku sesaat, siapa ini? Dari Tathagata. Segera, suara Taiksu Gulong terdengar, itu adalah Buddha yang saya bicarakan. Lebih tepatnya, itu adalah tubuh pikiran yang diubah dari kekuatan keyakinan pada dari Tathagata. Tidak, lalu mengapa dia lari ke Shenhai saya? Karena Anda menggunakan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung, dan Anda menggunakannya dalam keadaan magis. Aku tidak mengerti. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung. Walaupun mantra pemurnian Tathagata Matahari Besar adalah kekuatan supernatural Buddha, itu adalah kekuatan supernatural yang sangat aneh. Taiksu Gulong menjelaskan, ketika Sang Buddha menciptakan kekuatan supernatural ini di masa lalu, itu untuk menghindari digunakan oleh orang-orang yang sulit diatur. Hanya maka saya telah mengintegrasikan cara saya sendiri dari cara Kaisar. Terus terang, siapapun yang mengucapkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung akan memiliki tubuh pikirannya di dalam tubuhnya. Tathagata memurnikan dunia dengan mantra untuk menghancurkan pikiran jahat Anda. Sial, masih seperti ini. Ye Chen terkejut, ini artinya setiap kali aku menggunakan kekuatan sihir di masa depan, aku akan dihancurkan olehnya, kan? Tapi, begitulah. Apalagi, Ye Chen sedikit mengernyit dan menatap Taiksu Gulong, itu bukan bagian menakutkan dari mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Seperti yang Anda katakan. Taiksu Gulong berkata dengan hati nurani yang bersalah, tubuh pikiran Tathagata Matahari Agung di lautan ilahi Anda akan mengakar di tubuh Anda, dan akan menemani Anda selama bertahun-tahun tanpa akhir di masa depan. Dia akan berubah dalam sekejap cara halus pikiranmu. Berubah pikiran. Ye Chen mengerutkan kening, apa maksudmu? Itu cara Buddhisme. Taiksu Gulong terbatuk datar, apapun warna kekosongan adalah warna, apa yang meletakkan pisau daging dan segera menjadi Buddha, Dalam istilah awam, itu untuk menghancurkan 7 emosi dan 6 keinginanmu. Sial. Setelah mendengar kata-kata Taiksu Gulong, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, itu masih tipuan. Saya hanya dapat mengatakan bahwa Sang Buddha adalah yang paling aneh di antara 130 Kaisar Xuan Huang. Taiksu Gulong melanjutkan, ada terlalu banyak pemikirannya di surga dan banyak sekali alam, dan kekuatan keyakinannya tidak terbatas. Meskipun dia sudah lama meninggal, dia bertahan hidup di dunia dengan tubuh pemikiran yang diubah oleh kekuatan keyakinan. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu.
Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan wajah gelap, kamu katakan saja padaku bagaimana mengeluarkannya dari tubuhku, aku tidak ingin ditatap olehnya sepanjang hari. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Taiksu Gulong batuk kering. Kamu bajingan naga kecil, aku benar-benar ingin mencekikmu sampai mati. Wajah Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam yang mengalir dengan liar. Itu, biarkan aku memikirkannya, aku akan menemukan jalan. Jalang, kau benar-benar jalang. Ye Chen segera melompat dan mengutuk. Namun, Taiksu Gulong tidak menanggapi dan langsung memblokir percakapan dengannya. Ye Chen sangat marah sehingga dia hampir pergi ke Zeng Yangzong untuk mengobrol dengannya dengan pedang naga tiran. Aku akan mengingatnya untukmu. Ye Chen mengutuk, dan kemudian meletakkan matanya di lautan dewa lagi, menatap tubuh Nian dari hari besar Tathagata. Dia tampak begitu mempesona, melantunkan suara Sang Buddha juga memiliki efek pembersihan, membuatnya sangat tenang, seperti mantra meditasi. Namun, saat ini, meskipun tubuh pikiran dari Tathagata sangat baik, Ye Chen tidak ingin dia tinggal di lautan dewa. Jika benar seperti yang dikatakan Taiksu Gulong, tubuh Nian dari Tathagata itu aneh dan mendominasi, maka itu benar-benar omong kosong. Dia bisa memikirkan bagaimana dia akan terlihat seperti setelah bertahun-tahun disembuhkan dari semua emosi dan keinginan. Aku berkata, mari kita diskusikan. Aku akan keluar dari Senhaiku, dan aku akan mencarikanmu tempat yang bagus. Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. Namun, untuk kata-katanya, tubuh pikiran Dainichi Tathagata sepertinya tidak mendengarnya, dan tetap tidak bergerak seperti patung, hanya ada pancaran cahaya Buddha yang terus-menerus dan suara Buddha yang tak tertahankan. Kamu menakjubkan. Ye Chen tidak bisa membantu memberinya acungan jempol. Klik. Segera, ruang berdebu hancur, dan Ye Chen juga muncul di pegunungan, dan Zixuan keluar dari ruang berdebu bersama seperti dia. Menarik pandangannya dari tubuh Nian dari Tathagata, Ye Chen menatap Zixuan, dan kemudian membawanya pergi dengan jentikan tangannya. Ini adalah harta karun. Mungkin dia akan melompat keluar untuk menyelamatkan saat dia dalam bahaya lagi. Naik. Namun, ini hanya keinginan Ye Chen, meskipun dia tidak tahu kapan Zixuan akan menjadi manusia lagi, dia tahu itu tidak mungkin dalam waktu singkat, karena keadaannya terlalu aneh, dan konsumsinya sangat tinggi kali ini. Dia tertidur lelap lagi. Aku tidak tahu apakah orang-orang itu masih ada di sana. Melihat ke langit, Ye Chen melangkah ke langit yang kosong, melihat sekeliling, dan kemudian terbang menuju Chaotic Changyuan. Setengah jam kemudian, dia menjadi yang pertama di Chaotic Ancient Changyuan. Pada saat ini, Chaotic Changyuan penuh dengan bekas luka, mayat dan tulang masih bisa terlihat samar-samar, dan tanah menjadi lebih merah darah. Selain itu, dia tidak melihat lelaki tua Zhuge dan kelompok sekte Zengyang. Sudah waktunya untuk pergi. Ye Chen bergumam, dengan cahaya dingin di matanya, Zeng Yangzong, Qing Yunzong, Ling Zhen, aku akan menunggu, aku akan menyelesaikan akun ini denganmu perlahan. Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa melirik Yin Ziping yang ditekan di Daluo Sending, dia masih koma, wajahnya sangat mengerikan, seperti setan. Kembali ke sekte untuk menetap denganmu lagi. Ye Chen berkata dengan dingin, dan memalingkan muka, seperti pelangi ilahi melintasi langit, dia langsung pergi ke aula cabang kelima Heng Yuezong, dan dia ingin menggunakan susunan teleportasi dari aula cabang kelima pergi ke markas besar Heng Yuezong. Chapter 713, kembali ke Heng Yue. Di bawah malam bulan purnama, itu tidak damai. Melihat dari kejauhan, di atas langit berkabut, sekelompok 9 orang melintas di langit seperti 9 cahaya ilahi, masing-masing agung dan maju, dan mereka semua adalah kultivator sejati. Mereka, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah mereka Tong Xuan dan yang lainnya? Wajah ke-9 orang itu tidak biasa, dan mereka ingin kembali ke sekte untuk menangkap Ye Chen, tetapi di sepanjang jalan, kota kuno dan susunan teleportasi yang mereka lewati dihancurkan, jadi mereka harus langsung pergi ke Heng Yue Fei oleh tenaga kaki. Siapa yang begitu jahat? Nenek moyang Heng Yue sudah mengutuk sepanjang jalan. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya pergi ke aula cabang kelima untuk menggunakan susunan teleportasi. Leluhur lain juga memiliki garis hitam di seluruh wajahnya, terbang seperti ini, bahkan jika kamu tidak berhenti sejenak, Anda harus terbang selama 1 atau 2 hari. Jangan khawatir, mungkin ada susunan teleportasi di kota kuno berikutnya. Saya telah mendengar Anda mengucapkan kalimat ini lebih dari 800 kali. Bisakah kamu diam?
Beberapa patriark sedang mengobrol sepanjang jalan, membuat Patriark Tong Xuan di depan tidak bisa menahan mendengus dingin. Kepala sekolah Yue telah diculik, mengapa kamu ingin membiarkan omong kosong ini pergi? Suara bisikan. Meskipun nenek moyang tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak berpikir demikian di dalam hati mereka. Sekarang mereka berharap Ye Chen akan menghancurkan Yin Ziping, dan mereka dapat dibenarkan membantu Ye Chen ke atas dibandingkan dengan tuan rumah durhaka Yin Ziping, mereka sekarang lebih cenderung ke Ye Chen. Setelah berbicara, beberapa orang mengikuti langkah guru Tong Xuan. Saat fajar, Ye Chen berjalan ke kota kuno balai cabang kelima Heng Yue. Begitu dia masuk, dia mendengar obrolan warung teh dan toko anggur satu demi satu. Membunuh Dewa Qin Yu adalah dan Seng Ye Chen, aku terkejut. Selalu ada satu atau dua master yang fasih berbicara tentang beberapa hal menarik, dan ludahnya beterbangan di langit. Aku hanya ingin tahu, bukankah Ye Chen sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Seseorang menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Pertempuran kemarin, adegan itu, sungguh menakjubkan. Seseorang berseru, 90% dari tuan rumah telah kalah, dan karena alasan ini, orang-orang dari Zheng Yangzong, King Yunzong dan Heng Yuezong, oh ya, dan Ling Zhen sang guru ingin membunuh Ye Chen di tempat itu, tapi untungnya ada sekelompok orang yang tidak lemah yang membantu Ye Chen keluar dari pengepungan, dan bahkan orang-orang di Dancheng benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, dan pertarungan antara kedua belah pihak disebut gantung. Sekte Zheng yang bahkan lebih menggantung. Seseorang mendecakkan lidahnya, untuk membunuh Ye Chen, dia mengerahkan seluruh pasukan, tetapi Ye Chen menyelinap pergi dan mendapatkan saudaraku. Aku sedang berpikir sekarang, jika tubuh roh misterius tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang mengikatnya, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Seseorang mengelus dagunya, Ye Chen ini benar-benar berani melakukan apa saja. Jika kamu berani menculik dan meminta tebusan, jika kamu menerima tebusan, kamu tidak akan melepaskan siapapun, Cu besar ini, tidak ada orang lain selain dia. Keluargaku miskin, dan kamu memperdebatkan uang untuk kembali untuk dibelanjakan, dan kamu masih mengomel. Ye Chen lewat, dan mau tidak mau mengupil tanpa malu-malu. Tapi ketika berbicara tentang Jining Suang, dia masih sedikit terkejut. Baru kemarin, semua leluhur Sekte Zheng yang hadir, dan dia berani menyelamatkannya. Jika orang-orang dari Sekte Zheng yang mengetahuinya, entah bagaimana mereka akan menghukumnya. Aku menyelamatkanmu 3 kali, dan kamu menyelamatkanku sekali. Kamu masih berutang 2 bantuan padaku. Ye Chen bergumam dengan suara rendah, berpikir apakah dia harus menemukan waktu bagi Jining Suang untuk membalas 2 bantuan itu. Berpikir dalam benaknya, dia sudah memasuki istana penguasa istana dari aula cabang kelima seperti hantu, dan tiba di istana bawah tanah aula cabang kelima. Yang mulia. Begitu dia muncul, jiwa duri yang menjaga aula cabang kelima segera memberi hormat. Apakah ada berita dari Heng Yue, dan Tong Xuan serta yang lainnya telah kembali? Ye Chen memandang Sting Soul. Tidak. Jiwa yang menyengat menjawab dengan sederhana dan sederhana, bahkan untuk Ye Chen, Holy Lord, dia masih memiliki sedikit ketidakpedulian. Untuk ini, Ye Chen sudah lama terbiasa. Kurasa mereka juga tidak kembali. Ye Chen mengangkat telinganya, apakah mungkin masih terbang ke Heng Yue? Tuan Suci, Yan Zun dan yang lainnya telah menunggu lama sekali. Mulai formasi, aku akan kembali sekarang. Ye Chen berjalan langsung ke formasi teleportasi kosong. Segera, susunan teleportasi berdengung dan bergetar, lalu berbalik dengan cepat, dan Ye Chen langsung menghilang di dalamnya. Melangkah ke lorong luar angkasa, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi di lubang hitam luar angkasa. Memikirkannya sekarang, dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Lautan udara yang kacau di ruang lubang hitam terlalu menakutkan. Bahkan dengan basis kultivasi dan kekuatannya, dia pasti tidak bisa bertahan sedetik pun. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin telah berubah menjadi abu. Bocah naga kecil itu benar. Lubang hitam ruang memang bukan tempat yang baik. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Di masa depan, aku tidak akan pernah memasuki lubang hitam ruang lagi kecuali benar-benar diperlukan. Lebih baik tidak memasuki tempat itu. Saat dia berbicara, dia tidak lupa menyentuh mata kirinya, Xian Lunyan. Kali ini dalam pertempuran dengan Yin Ziping, dia menggunakan roda abadi dan dao surgawi lebih dari sekali, yang menghabiskan banyak kekuatan muridnya. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia tidak akan dapat melakukannya dalam 10 hari dan 1,5 bulan ini bukan lelucon.
Seperempat jam kemudian, dia keluar dari susunan teleportasi kosong dan muncul di istana bawah tanah Heng Yuezong. Begitu dia melihatnya, dia melihat lusinan sosok, leluhur Tianzong, Zong Jiang, Gu Santong, Yang Dingtian, Daoxuan dan Feng Wuhen. Mereka semua berdiri di istana bawah tanah saat ini, seolah-olah mereka menyambutnya kedatangan. Yo, apakah semuanya ada di sana? Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih. Api ini akan meledak. Segera, Gu Santong dan Wu Yataois muncul, keduanya menyentuh dagu mereka, dan berjalan mengitari Ye Chen dua kali dan mundur dua kali, mengikuti monyet itu seperti apinya menyala, dan aku hampir mati. Ye Chen tidak lupa memberikan sentakan ketika dia berbicara, aku hampir membuatku takut. Kami semua meremehkan kekuatan Yin Ziping. Nenek moyang Tianzong dan yang lainnya juga sedikit takut, jika kami mengetahui hal ini lebih awal, kami lebih suka mundur dan menggunakan rencana kedua daripada membiarkan Anda, sang pelatih, mengambil risiko. Aku kembali, bukan. Aku beruntung, Ye Chen menyeringai. Chener, ayo, saya telah bertemu Tuan Heng Tian Anda. Yang Dingtian berbicara, dan menarik Ye Chen ke Tuan Heng Tian. Ye Chen telah bertemu tuannya. Ye Chen masih sangat hormat, Tuan Heng Tian di depannya berbeda dengan Tuan Tongxuan. Tongxuan mencoba membunuhnya beberapa kali, tetapi dibandingkan dengan Tongxuan, Heng Tian di depannya banyak membantu mereka, jika tidak, mereka tidak akan menangkap Heng Yuezong dengan mudah. Tuhan memberkati saya, Heng Yue. Tuan Heng Yue memegang bahu Ye Chen dengan kedua tangan, dan lebih bersemangat dari yang diharapkan. Melihat Ye Chen di depannya, sikap lamanya langsung terlihat lebih muda bertahun-tahun. Saya mendengar dari Elder Pang bahwa Anda selalu menyiapkan upacara pertemuan untuk saya. Ye Chen menyeringai. Sial, kapan aku mengatakan itu? Di samping, Pang Dacuan langsung mengutuk. Itu mungkin karena aku salah dengar. Ye Chen tidak lupa mengangkat telinganya saat dia berbicara. Tentu saja ada upacara pertemuan. Siapapun Tuan Heng Tian, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Chen mengucapkan kata-kata itu kepadanya? Atau dapat dikatakan bahwa niat sebenarnya Ye Chen bukanlah untuk bertemu dengannya, tetapi untuk secara halus memberinya langkah mundur. Anda harus tahu bahwa Ye Chen terpaksa meninggalkan Heng Yue karena keputusan yang salah dari orang tua seperti mereka di masa lalu. Akan ada hal-hal tragis yang akan terjadi nanti. Faktanya seperti yang Guru Heng Tian duga, ini adalah niat Ye Chen. Jika Anda memberikan beberapa batu roh untuk memahaminya, masalah ini akan selesai. Kamu adalah seorang bijak alkimia, jadi tentu saja kamu tidak kekurangan pil. Aku mengorbankan pedang spiritual ini sendiri dan memberikannya kepadamu, kata Master Heng Tian, dan dia telah mengeluarkan pedang spiritual ungu dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Terima kasih, Tuan. Ye Chen menyeringai, dan mengambil pedang roh. Keduanya saling kenal. Tidak perlu mengatakan kebenaran tentang masa lalu. Upacara pertemuan ikonik sudah cukup untuk menutupi rasa malu yang tidak perlu. Kota putra ini sangat dalam, dan dia benar-benar seorang komandan alami. Tuan Heng Tian mengelus janggutnya dan menatap Ye Chen, semakin dia menonton, semakin bahagia dia. Apakah otaknya ditendang oleh keledai untuk mendukung Yin Ziping? Ceritakan tentang situasi Heng Yue. Ye Chen melihat sekeliling ke kerumunan. Lebih dari 90% tetua dan murid mendukungmu, Zong Jiang berkata sambil tersenyum, tentu saja, ada juga orang yang jatuh di dua sisi, tapi itu bukan masalah besar. Kita berada di penjara bawah tanah, saya hanya akan menunggu Tongxuan dan yang lainnya kembali, dan kami akan menyelesaikan kasus ini bersama-sama. Ini lebih halus dari yang aku bayangkan. Ye Chen tersenyum. Chener, bagaimana Anda berencana memperlakukan Tuan Tongxuan Anda? Tuan Heng Tian memandang Ye Chen, dan Yang Dingtian dan yang lainnya juga menoleh. Mereka masih ingin mendengar pendapat Ye Chen. Jelas tidak mungkin baginya untuk mengenali keberadaanku. Ye Chen tersenyum sedikit, yang disebut pemenang dan pecundang, intrik dalam hukum yang kejam, ditakdirkan untuk membuatnya berakhir tragis di tengah pengkhianatan kerabat. Chapter 714, apakah Anda senang melihat kami? Kata-kata Ye Chen membuat Yang Mulia Heng Tian dan Yang Dingtian terdiam. Ye Chen mengatakannya secara implisit, meskipun mereka tidak menjelaskannya, tetapi mereka tidak dapat memahami artinya. Mengapa? Segera, ada desahan di istana bawah tanah yang sunyi. Selanjutnya, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah memberi hormat terakhir, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana bawah tanah, menunggu Tongxuan dan yang lainnya kembali. Setelah meninggalkan istana bawah tanah,
Ye Chen menarik napas dalam-dalam, rasanya seperti di rumah sendiri. Berdiri di depan istana, dia bisa melihat sebagian besar Heng Yue, pegunungan spiritual yang tertinggal, awan berkabut, gunung spiritual, istana, dan loteng, semuanya seperti dalam ingatannya. Heng Yue, aku kembali. Ye Chen sedikit tersenyum, meskipun dia menemukan suasana rumah, dia selalu merasa bahwa segalanya berbeda. Meskipun hanya 1 tahun yang singkat, itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah meninggal dunia. Keadaan pikirannya sangat berbeda ketika dia pergi setahun yang lalu dan kembali setahun kemudian. Begitu banyak hal yang terjadi selama periode ini sehingga membuatnya secara bertahap melihat dunia dengan jelas. Melihat pegunungan Heng Yue untuk terakhir kalinya, Ye Chen berjalan menuruni tangga awan dalam 1 langkah dan langsung menuju puncak Yunfei. Penampilannya segera menarik perhatian murid-murid Heng Yue, mereka terlihat kagum dan berterima kasih, mereka kagum dengan keberanian Ye Chen dan berterima kasih kepada Ye Chen karena telah menarik mereka keluar dari api. Pagi. Ye Chen tersenyum sepanjang jalan, dan juga menyapa para murid yang lewat sepanjang jalan. Pagi. Untuk beberapa alasan, sapaan Ye Chen membuat para murid di sepanjang jalan merasa tersanjung. Anda harus tahu bahwa Ye Chen akan menjadi kepala sekolah Heng Yue, dan kepala sekolah sangat bermartabat. Membunuh Dewa Qin Yu, Pil Sein Ye Chen. Melihat punggung Ye Chen pergi, banyak orang merasa emosional. Kebangkitan orang mati sudah cukup mengejutkan mereka, tetapi peristiwa yang menghancurkan bumi yang terjadi dalam beberapa hari ini pada dasarnya terkait dengannya. Ya, kembalinya dia, gerakannya benar-benar terlalu besar. Kembalinya membuat saya sangat termotivasi. Banyak murid menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan Yin Ziping, aku tidak tahu seberapa jauh lebih baik kakak muda Ye. Terlalu banyak orang memiliki senyum tanpa beban di wajah mereka, dan arus hangat mengalir di hati mereka, karena mimpi buruk mereka telah berakhir. Di sini, Ye Chen telah melangkah ke puncak gadis giok. Dengan matanya, dia melihat Liu Yi, Nan Gongyue, Ni Feng, Si Tunan, Xiong Er dan Xie Yun. Teman-teman lamanya pada dasarnya ada di sana, bahkan Ling Xiao, Xiao Xiang dan Zhou Ao ada di sana. Hei, siapa ini? Begitu Ye Chen muncul, Xiong Er mengelus dagunya yang montok dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen, dan mata kecilnya sangat fokus dan licik. Keluar. Ye Chen menamparkan tamparan Xiong Er lagi. Ya Tuhan, bisakah kamu minum segelas anggur? Si Tunan menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Itu kepura-puraan yang bagus. Ye Chen melirik si Tunan dengan penuh penghargaan. Cepatlah, jangan mencoret-coret, keluarkan si jalang Yin Ziping itu dan biarkan aku menendang kakiku terlebih dahulu untuk melampiaskan amarahku. Xie Yun sudah berjalan dengan lengan bajunya digulung. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih ke Ye Chen, terutama Xiao Xiang, yang seluruh temperamennya berubah, dan niat membunuh yang dingin tidak dapat ditekan, dan sebagian besar yang lain juga seperti ini, niat membunuh untuk Yin Ziping telah tiba tak terbendung. Melihat adegan ini, Ye Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan Da Luo Sending, dan Yin Ziping, yang disegel di dalam, dibangunkan oleh jentikan Ye Chen. Yin Ziping, Xiao Xiang dan Ling Xiao, yang satu memegang pedang Mo Xie dan yang lainnya memegang pedang Ganjiang, menebas tepat di depan Da Luo Sending. Aku sudah lama menunggu hari ini. Xiong Er juga mengeluarkan gada, momentumnya berubah drastis, dan dia kedinginan secara tidak normal. Kamu bajingan. Si Tunan juga membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, penuh aura pembunuh. Hutang darah dibayar dengan darah. Xie Yun memegang pedang pembunuh, Huo Teng memegang palu godam, Hua memegang batang besi, Xian memegang pedang Ling Suang, dan yang lainnya pada dasarnya sama, dengan lampu dingin berkedip di masing-masing mata mereka, dan mereka tertangkap. Yin Ziping telah sangat menderita, inilah waktunya untuk likuidasi. Kalian. Yin Ziping, yang baru saja bangun dari koma, terkejut ketika dia melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, dia tidak pernah berpikir bahwa semua orang di depannya ini akan tetap seperti itu. Tere. Live. Yin Ziping, apakah kamu senang melihat kami? Ye Chen memandang Yin Ziping dengan penuh minat. Kamu Chen. Setelah melihat Ye Chen, wajah luar biasa Yin Ziping tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan raungan itu membuat tripod besar berdengung. Aku kepala sekolah Heng Yue, kamu berani menyentuhku. Kalau begitu kamu mungkin juga melihat di mana ini dulu, kata Ye Chen dengan santai. Mendengar ini, Yin Ziping, yang penuh dengan mata ganas, tanpa sadar melihat sekeliling,
ketika dia melihat banyak gambar yang sudah dikenalnya, matanya menunjukkan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Yun Feng. Ini adalah Yun Feng. Ini adalah Heng Yuezong. Yin Ziping sepertinya memahami sesuatu untuk sesaat. Aku benar-benar minta maaf, ketika aku berduel denganmu, orang-orangku secara tidak sengaja mengambil kembali Heng Yue. Ye Chen mengeluarkan kendi itu, meminumnya dengan santai sambil berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yin Ziping menggeram seperti anjing gila. Tidak mungkin. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, oh ya, aku lupa memberitahumu, 9 balai cabang Heng Yue telah kami kendalikan sejak lama, dan bukan tuan yang kehilangan 3 huru hara. Sekte paman langsung keturunan adalah keturunan langsung Anda, itu benar, kami mengarahkan semua ini, dan untuk tuan Anda dari 9 cabang, apakah dia menunggu untuk dipersatukan kembali dengan Anda di ruang bawah tanah sekarang? Kamu. Mata Yin Ziping menonjol, dan wajahnya sangat ganas. Dia tidak bangun seperti mimpi sampai sekarang. Dia pikir dia mengendalikan situasi secara keseluruhan, tetapi sebenarnya dialah yang sedang dimainkan. Menurutmu untuk apa aku mati-matian mencoba merebut pedang naga Taixumu? Ye Chen masih berkata dengan santai, tertawa main-main, kamu pikir aku tidak tahu bahwa itu adalah tanda dari kepala sekolah Heng Yue? Kalau begitu kamu meremehkanku juga, dengan token pengajaran Anda, bakat saya berhasil memasuki Heng Yue dari 9 aula cabang, sehingga mengendalikan seluruh Heng Yue, saya tidak tahu apakah Anda puas dengan kejutan ini. Ah! Raungan Yin Ziping menjadi tirani lagi, wajahnya terdistorsi dengan ganas, seperti hantu, dia ingin bergerak, tetapi dia terikat erat, dia kalah, kehilangan posisi kepala sekolah, kehilangan 9 poin Dian, kalah dari seluruh Heng Yue, atau kalah dari Ye Chen, yang paling dia benci. Melihat ini, Ye Chen mencibir, dan meletakkan satu tangan di sampul Tianling Yin Ziping, lalu api peri dan Tianlei bersentuhan pada saat yang bersamaan. Dia tidak bermaksud untuk membunuh Yin Ziping, tetapi untuk memurnikan kutukan naga kuno Taixu di tubuh Yin Ziping, karena segel kutukan melibatkan terlalu banyak orang, jika dia tidak memurnikan segel kutukan, jika dia membunuh Yin Ziping, Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan memberikannya padanya pemakaman. Ah! Segera, ratapan sedih bergema di seluruh puncak Yunfei dan bahkan seluruh gunung Heng Yue, dan hati orang-orang yang mendengarnya bergetar. Tapi, tidak ada yang akan mengasihani dia saat ini, orang seperti itu tidak layak dikasihani, pikirkan tentang murid-murid yang meninggal secara tragis di tangannya, pikirkan tentang para tetua yang dianiaya olehnya, mengapa mereka punya alasan untuk mengasihani ini orang jahat. Riang. Sungguh menyenangkan. Setiap orang yang mendengar teriakan Yin Ziping menarik napas dalam-dalam, dan merasakan dorongan untuk membunuh Yin Ziping dan menyaksikan kematian tragis Yin Ziping dengan mata kepala sendiri, karena kebencian mereka terhadap Yin Ziping telah merasuk ke dalam tulang mereka. Pada titik tertentu, jeritan di puncak Yunfei mereda, dan Yin Ziping jatuh koma lagi. Dan ketika kutukan naga kuno Taixu di tubuhnya disempurnakan, para tetua murid Heng Yue, para tetua dari keluarga bawahan Heng Yue, terlalu banyak orang merasakan perasaan aneh. Saya tidak tahu seperti apa rasanya, tetapi yang patut ditegaskan adalah bahwa tubuh saya tiba-tiba terasa jauh lebih baik. Mereka secara alami merasa sangat baik, karena Ye Chen memurnikan kutukan naga kuno Taixu Yin Ziping, dan kutukan naga kuno Taixu yang ditanam di tubuh mereka juga menghilang, dan mereka tidak lagi harus dihisap oleh Yin Ziping. Chapter 715, Naga 5. Zeng, zeng, zeng. Melihat Yin Ziping jatuh koma dan suara pedang pembunuh berdentang di seluruh puncak Yunfei, Si Eyun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Ye Chen buru-buru menghentikan kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, aku akan membiarkanmu membunuhnya sendiri, tapi ada beberapa hal yang belum selesai, jadi dia tidak bisa mati. Mengatakan itu, Ye Chen masih tidak lupa untuk melirik Yin Ziping di kuali, seolah-olah dia telah melihat melalui permukaan, dan melihat jiwa naga kuno Taixu yang penuh dengan mata ganas, ini adalah harta karun, dan dia bisa tidak dikuburkan dengan Yin Ziping. Bentak. Ketika Ye Chen sedang melihat Yin Ziping, tangan giok yang kokoh menamparkan wajahnya, dan orang dengan tangan itu adalah Chu Linger yang baru saja kembali dari kota kuno Qianqiu. Dia cukup berbakat, dia memecahkan segelnya sendiri, tahu bahwa Ye Chen yang menyegelnya, dan segera membunuhnya. Kesalahpahaman. Ye Chen menutupi wajahnya yang besar dan tertawa. Kesalahpahaman, aku membiarkanmu salah paham.
Percikan mekar di mata indah Chulinger, dan Ye Chen dilempar ke tanah dengan tamparan. Seluruh orang itu duduk dan menekan Ye Chen ke tanah. Hidung bukan hidung, wajah bukan wajah, sebuah kekacauan pemukulan. Dengan baik. Melihat pemandangan seperti itu, Liu Yi, Nan Gongyue dan yang lainnya mengedutkan sudut mulut mereka. Dibandingkan dengan mereka, keempat pelacur Xiong Er, Xie Yunhe, Si Tunan dan Huo Teng lebih bersemangat, masing-masing menyingsingkan lengan baju mereka, dan bergegas maju satu persatu, berteriak, "Aku akan menjadikanmu yang termurah, aku menjadikanmu termurah." Xiao Xiang, kebiasaan rakyat Heng Yue sangat tangguh. Melihat adegan ini, Ling Xiao yang tidak jauh dari sana tertawa kering. "Kenapa, kamu takut?" Xiao Xiang memiringkan kepalanya dan tersenyum manis. Aku takut mereka akan diculik dan dijual saat aku sedang tidur. Bukankah masih ada aku?" Xiao Xiang tersenyum menawan, dengan sentuhan rona merah di pipinya, dan Ling Xiao terganggu. Ini adalah pertama kalinya Xiao Xiang tersenyum padanya seperti ini. Jika bukan karena orang banyak di sini, mungkin itu saja. Di sini, menyaksikan pemandangan yang tidak dapat mereka lihat secara langsung, Liu Yi, Nan Gongyue dan yang lainnya terbatuk-batuk, memandangi langit yang tak berujung, dan berjalan menuruni gunung seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah mereka pergi, Zhou Ao dan Li Xinghun juga pergi satu demi satu. Sebelum mereka pergi, mereka masih menatap Ye Chen dengan kasihan. Pada titik tertentu, Si Tunan dan Xie Yuna menyeka keringat panas mereka setelah menjadi menyebalkan, dan berjalan menuruni gunung dengan rambut dikeriting dan bahu disilangkan. Sepertinya ada kata besar yang terukir di wajah mereka, "Suang." "Ah!" Segera, Chulinger mendesis dari puncak Yunfei, dan Ye Chen membawanya ke loteng tanpa memperhatikan. Mendengar desisan Chulinger, Xiong Er dan yang lainnya yang baru saja turun gunung berbalik dengan tergesa-gesa, tetapi ketika mereka ingin mendaki gunung untuk menonton siaran langsung, puncak Yunfei ditutupi oleh penghalang besar. Sungguh binatang buas. Pelacur biasa menatap dengan penuh semangat ke paviliun gadis giok yang bergetar secara ritmis, dan mau tidak mau mengatakan sesuatu yang berarti. Pada malam hari, Ye Chen yang energi keluar dari paviliun gadis giok, dan kata keren tertulis dengan jelas di wajahnya. Sedangkan untuk Chulinger, dia sudah tertidur lelap dan damai di bawah tangannya. Lakukan hal yang benar. Ye Chen segera memanggil The Luo Divine Cauldron, lalu mendekati dan Haiyin Ziping, dan melihat naga kuno Taixu yang tersegel di dalamnya. "Hei, aku akan memanggilmu Long Wu." Ye Chen menatap Taixu Gulong dengan senyum santai, "Saudara kelima, mari kita diskusikan sesuatu. Jika kamu ingin membunuh, mengapa berputar-putar?" Taixu Gulong mendengus dingin, matanya penuh dengan niat membunuh yang haus darah, dan Ye Chen bisa merasakan bahwa kebencian dan pikiran jahatnya lebih kuat daripada King Yunzong Taixu Gulong. "Jangan. Kamu harus tahu bahwa kamu berbakat, dan aku sangat mencintai bakat. Manusia tercela, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Ayo, aku akan datang." Tanpa menunggu Ye Cheng Xiao menunjukkan kasih sayang dan alasan, seorang pria dengan dahi yang mengkilap muncul, dan hidungnya masih memar dan wajahnya bengkak. "Mulai sekarang, dia terlihat seperti Long Yi, kan? Itu kamu." Mata naga-naga kuno Taixu di tubuh Yin Ziping sedikit menyempit, dan langsung melihat identitas Long Yi. Ini aku." Long Yi menyentuh kepalanya yang botak, lalu langsung mengangkat Yin Ziping dari The Luo Sending. Setelah itu, tidak ada yang salah dengan Ye Chen, karena Long Yi dan naga kuno Taixu dalam tubuh Yin Ziping berbicara dalam bahasa khusus mereka dari klan naga kuno Taixu. Saya tidak tahu kapan, Long Yi menyentuh biji melon di kepalanya, dan mengangkat tangan oke ke Ye Chen. "Aku berkata, luangkan waktu untuk mengajariku bahasa klan Taixu Gulongmu." Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Long Yi. "Baik. Setiap kali Anda membantu saya menyelesaikan Xingxin saya akan menelepon Anda." Long Yi menunjukkan dua baris gigi seputih salju, dan ketika dia mengatakan Xingxin, ada mimisan dari lubang hidung pria ini, dan itu berdarah dari satu lubang hidung. "Sebaiknya aku singkirkan dia dulu." Ye Chen terbatuk datar, dan menatap Yin Ziping. Segera, Ye Chen menggulung lengan bajunya, menyatukan tangannya, gumpalan api peri masih tertinggal di atasnya, dan kemudian menyentuh segel kuno dan aneh di perut bagian bawah Yin Ziping. Dia telah melakukan ini sebelumnya, dan dia akrab dengannya. Segera, segel di perut bagian bawah Yin Ziping menyala, dan rune bergerak dan mengatur dirinya sendiri. Merusak. Dengan omelan lembut, Ye Chen merobek sudut kecil segel itu. Mengaum.
Segera, dan Hai Yin Ziping mendengar suara nyanyian naga, dan Long Wu, yang sudah siap untuk pergi, langsung bergegas menuju celah di segel. Bersenandung, bersenandung. Segera, segel itu bergetar, dan Ye Chen dengan jelas melihat bahwa tubuh jiwa naga besar Long Wu terus-menerus meleleh di bawah penghalang kekuatan segel, dan kekuatan jiwa naga terus-menerus dibubarkan, dan kecepatannya sangat cepat. Segera, gumpalan kekuatan jiwa naga mulai keluar dari celah di segel. Mengaum. Segera, nyanyian naga yang perkasa bergema melalui Heng Yuezong, dengan kegembiraan dan kegembiraan dalam raungan. Namun, menurut Long Yi saat itu, meskipun Long Wu bergegas keluar, kekuatan jiwa naganya telah meleleh sebagian besar, dan sekarang ukurannya hanya beberapa puluh kaki dibandingkan dengan ukuran ratusan kaki sebelumnya, dia seperti loah. Mengaum. Ada lagi nyanyian naga, dan Long Wu mengitari tubuh naganya yang besar mencoba melarikan diri. Kemana harus pergi? Ye Chen telah mengharapkan adegan ini sejak lama, dia berubah menjadi tangan emas besar, dan membawa Long Wu kembali ke tempatnya. Ayo, Tuan akan memandikanmu. Di sini, Ye Chen menunjukkan dua baris gigi seputih salju, dan memanggil tubuh Dao Tianlei, tubuh Dao Api Abadi, dan tubuh Dao Hua Sanxing. Segera, tiga badan Dao masing-masing berdiri di tiga arah, mengelilingi Long Wu di tengah. Kemudian, mereka bertiga duduk bersila di tanah, mengatupkan kedua tangan, memejamkan mata, dan melantunkan tulisan suci yang rumit di mulut mereka. Suara mereka kuat, sangat kuno, dan sepertinya penuh kekuatan magis, membuatnya tak tertahankan. Segera, karakter emas sekecil kuku mulai muncul satu demi satu, disusun dan digabungkan menurut aturan tertentu, dan kemudian diputar, masing-masing bersinar emas, menyelimuti Long Wu secara keseluruhan. Kemudian, potongan cahaya keemasan muncul, seperti cahaya Buddha, ditaburkan di tubuh naga kotor Long Wu. Dengan baik. Segera, Long Wu mendengus. Ah! Kemudian, Long Wu meraung, suaranya melengking, dan wajahnya sangat menyakitkan. Ini akan baik-baik saja sebentar lagi, bersabarlah. Ye Chen masih menekan Long Wu, membiarkan ketiga tubuh Tao-nya melafalkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung terus-menerus. Dan dengan cahaya Buddha yang cerah bersinar di mana-mana, udara kotor di tubuh Long Wu mulai dihilangkan, tetapi jiwa tubuh naga Long Wu juga larut oleh cahaya Buddha, dan kekuatan jiwa naganya mulai mencair lagi. Hanya dalam 3-5 menit, tubuh naga Long Wu menyusut 3 atau 5 kaki, dan raungannya masih melengking seperti sebelumnya, yang sangat menyakitkan. Tapi saat helaian udara kotor dihilangkan, mata Long Wu terus menjadi bersih, memancarkan sinar keemasan, dan kebencian, pikiran jahat, amarah, dan haus darah di mata itu juga menghilang sedikit demi sedikit. Tampaknya kita akan memiliki alam kuasi surga yang lain. Di depan aula utama Sekte Heng Yue, nenek moyang Tianzong memandang puncak Yunfei satu demi satu. Menurutku, jiwa naga kuno Taixu dan Long Yi ini pasti memiliki kebajikan yang sama. Gu Santong mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dan saat dia berbicara, dia mengeluarkan pisau cukur. Aku suka dahi yang berkilau. Pendeta Tao Wuya juga memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya, dan dia juga memiliki pisau cukur di tangannya. Dengan mengatakan itu, keduanya berlari menuju puncak Yunfei berdampingan, bahu-membahu. Di sini, di puncak Yunfei, Ye Chen telah berhenti melafalkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Pada titik ini, Ye Chen akhirnya melepaskan ikatan dari Taixu Gulong. Berdebar. Di tempat, tubuh naga Long Wu tergeletak di tanah seolah kelelahan. Sekarang, tubuh naganya hanya berukuran belasan kaki. Namun, meskipun tubuh naganya menjadi lebih kecil dan kekuatan jiwa naga telah dikonsumsi 80-99 kali, tetapi pada saat ini tubuh naganya bersinar dan cerah, keemasan, dan tidak ada lagi udara kotor seperti itu, dan ada kilatan di matanya mengenakan Jin Hui, itu sangat bersih dan murni, dan tidak ada niat haus darah dan niat membunuh yang kejam. Ini, tubuh yang dipilih dengan hati-hati untukmu. Ye Chen dengan santai membuang tubuh seorang pemuda berpakaian putih, dan tingkat kultivasinya tidak lemah sebelum kematiannya, tetapi ini bukan masalah serius. Itu bagus. Long Wu, yang pikiran jahat dan kebenciannya telah ditekan, bergegas masuk bahkan tanpa memikirkannya. Segera, tubuh pemuda berbaju putih itu bergetar. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan melompat, sebelum dia bisa melolong, dia langsung disematkan ke tanah oleh Gu Santong dan Taois Wuya yang memanjat. 3-5 detik kemudian, dahi yang segar dan berkilau lahir kembali.
Kakak akan mengajakmu bertarung. Ye Chen berjongkok di depan Long Wu, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Buddha saya penyayang. Sama seperti Long Yi hari itu, pria ini juga duduk bersila di tanah, mengatupkan kedua tangannya, dengan wajah serius dan ekspresi saleh. Itu kepura-puraan yang bagus. Ye Chen tidak berbicara omong kosong, segera menggulung lengan bajunya, menamparkan wajah besar Long Wu, dan sebelum Long Wu bisa pulih, dia datang. Ye Chen menamparnya untuk kedua kalinya. Bentak, bentak, bentak. Selanjutnya, tepuk tangan sangat keras satu demi satu, Ye Chen menamparkan dan menamparkan dengan sangat keras, dengan satu tamparan, wajah Long Wu bengkok, dan dia membalikkan tangannya dan ditampar lagi. Dia juga memiliki pengalaman dalam hal ini, ketika berhadapan dengan orang sok seperti ini, Anda tidak bisa hanya mengatakan hal-hal yang baik, tetapi juga membuat orang mengerti apa artinya menjadi sipil dan militer.